perhatikan dari ketinggian. Memeriksa kondisi batang dan cabang pohon yang sudah kering. Meski sudah lama mati, pohonnya masih kokoh dan layak dijadikan fondasi rumah pohon. Setelah yakin kondisinya aman, aku turun perlahan. Selanjutnya, aku mulai mempersiapkan bahan-bahan utama. Kayu bulat yang kukumpulkan dari sekitar hutan, siap jadi struktur utama. Peralatan pun sederhana, seadanya, sebuah golok tajam, bor tangan manual buatan sendiri, palu dari kayu keras, dan pasak yang kuambil dari ranting-ranting, kuruncingkan agar kuat menancap. Setelah bahan kayu terkumpul, aku mulai memotong batang-batang ini menggunakan golok. Dengan tenaga seadanya, aku belah satu persatu menjadi beberapa bagian. Kayu yang keras dan seratnya padat, membuat pekerjaan ini nggak mudah. Tapi perlahan, aku bentuk sesuai kebutuhan, untuk rangka rumah pohon. Keringat mulai bercucuran, tangan pegal, tapi satu demi satu, potongan kayu mulai siap digunakan. Ini akan jadi awal dari proses panjang membangun rumah pohon di pinggiran hutan, dengan tangan sendiri dan alat-alat alami. Setelah selesai memotong kayu di bawah, aku mulai naik perlahan ke atas pohon. Potongan-potongan kayu kukaitkan di tali, kupanggul di pundak, dan sisanya kuikat di punggung. Dengan hati-hati, aku memanjat pohon. Sesampainya di atas, aku mulai menyusun potongan-potongan kayu ini menjadi rangka awal, rangka dasar rumah pohon. Kayu-kayu kususun membentuk rangka persegi, saling kuikat dengan pasak dan tali rotan agar kuat menahan beban. Inilah fondasi awal tempat tinggal kecilku di atas pohon. Setelah rangka dasar selesai, aku mulai memperkuat tiap sudut sambungan dengan pasak kayu yang sudah diruncingkan sebelumnya. Dengan palu kayu, kupukul perlahan agar pasak benar-benar masuk dan mengikat tiap kayu dengan kuat. Aku pastikan rangka ini cukup kokoh untuk menopang seluruh struktur rumah nantinya. Satu persatu, kayu-kayu tambahan kupasang untuk membentuk balok penyangga tengah dan sisi. Perlahan tapi pasti, bentuk dasar rumah pohon mulai terlihat jelas. Menuruni pohon ini, masih dengan hati-hati, langkah demi langkah, kaki menyusuri batang yang aku pijak tadi. Menelusuri semak dan ilalang, mencari bambu yang kuat dan lurus. Bambu-bambu inilah yang akan kugunakan sebagai rangka utama tangga menuju rumah pohon. Aku mulai mengukur panjang dan sudut kemiringan rangka tangga. Tangga kusandarkan ke rangka dasar rumah pohon. Setelah terlihat pas, aku turunkan kembali ke tanah dan memberi tanda di bagian yang perlu disesuaikan. Setelah menentukan posisi tangga, aku mulai memotong beberapa kayu bulat dari batang pohon yang sudah kering. Kayu ini akan digunakan sebagai anak tangga. Nantinya kupilih yang ukurannya pas dan kuat agar bisa menopang berat tubuh saat naik turun rumah pohon. Aku naik perlahan, memanjat batang pohon hingga sampai ke fondasi dasar, batas awal rangka rumah pohon. Dari atas sini, aku periksa kembali posisi rangka tangga. Apakah sudah pas? Apakah sudutnya sudah akurat? Aku pastikan semuanya kuat dan tidak goyang sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kupasang satu persatu anak tangga dari kayu bulat yang tadi sudah kupotong. Kuperhatikan jaraknya, biar pas untuk kaki berpijak naik turun. Aku pasang dengan hati-hati, pakai pasak kayu dan palu dari batang keras. Setiap anak tangga harus kuat menopang berat badan, jadi kupastikan benar-benar kencang dan tidak goyang. Pelan-pelan, satu demi satu, tangga rumah pohon ini mulai terbentuk. Setelah semua anak tangga sudah terpasang, aku mulai memasang penopang di sisi kiri dan sisi kanan. Kedua penopang ini akan menahan beban tangga agar tetap kokoh. Aku sejajarkan satu persatu, lalu aku arahkan ujung atasnya menempel ke fondasi dasar rumah pohon. Aku menaiki tangga perlahan, membawa beberapa batang kayu di pundak. Kayu-kayu ini akan digunakan untuk rangka dinding rumah pohon. Setibanya di atas, aku mulai menyesuaikan posisinya, lalu melubangi kayu dengan bor manual. Setelah lubangnya cukup, pasak dari ranting kayu yang sudah diruncingkan aku pukul masuk menggunakan palu kayu. Aku mulai memasang satu persatu tiang kayu untuk rangka dinding. Sedikit demi sedikit, bentuk rumah pohonku mulai tampak, rangkanya mulai berdiri kokoh. Setelah semua tiang berdiri kokoh, aku lanjutkan dengan memasang balok-balok kayu di atasnya. Kayu-kayu ini menjadi penghubung antar tiang, membentuk rangka bagian atas dinding rumah pohon. Perlahan, rumah pohon ini mulai memiliki struktur yang semakin kuat dan jelas bentuknya. Aku turun perlahan melalui anak tangga yang tadi dibuat. Di bawah rumah pohon, aku mulai membentuk potongan kayu menjadi rangka segitiga. Bentuk segitiga ini akan menjadi kunci utama dalam kekuatan atap, karena bentuknya bisa menahan tekanan dari atas lebih stabil. Dengan bor manual di tangan, aku mulai melubangi ujung-ujung kayu itu. Perlahan tapi pasti, kutekan bor dengan tenaga dari tubuh,
sambil menahan batang kayu dengan kaki dan lutut agar tak bergeser. Pasak kayu kupasang lalu kupukul pelan dengan palu kayu agar sambungan mengunci rapat. Satu demi satu, rangka segitiga terbentuk. Kuikat menjadi satu kesatuan yang kokoh. Perlahan, kusandarkan ke tiang dasar rumah pohon. Setelah itu, aku pun naik ke atas. Dari atas rumah pohon, dengan bantuan tali, kutarik rangka itu ke atas dengan hati-hati. Setelah sampai di atas, rangka segitiga langsung kuangkat ke atas rangka rumah pohon. Dengan hati-hati, aku naik dan berdiri di atas rangka utama. Perlahan, satu persatu rangka segitiga kuletakkan dan kupasang tepat di atas struktur rumah pohon. Rangka-rangka ini nantinya akan menjadi dasar dari atap rumah pohon yang kokoh. Dengan palu kayu di tangan, aku mulai mengencangkan rangka atap. Satu persatu, pasak dari kayu yang sudah diruncingkan ku ketukan masuk ke lubang sambungan. Setiap pukulan memastikan rangka segitiga terikat erat dan kuat. Perlahan, bentuk atap mulai terlihat jelas, kokoh dan menyatu sempurna dengan kerangka rumah pohon. Setelah pemasangan rangka atap rumah pohon selesai, aku perlahan turun ke bawah melalui anak tangga dari rangka rumah. Beberapa bambu yang sudah dibelah sebelumnya, kuambil lalu kuikat kuat menggunakan tali rotan menjadi satu. Setelah bambu-bambu terikat rapi, aku kembali naik ke atas. Tali kupegang erat, perlahan kutarik satu ikat bambu ke atas. Berat, tapi tetap kuusahakan naik perlahan. Sesampainya di atas, setelah semua bambu berhasil dinaikkan, aku mulai menyusun dasar lantai. Bambu-bambu dibentangkan di atas rangka utama rumah pohon. Aku menyesuaikan posisinya, lalu melubanginya dan dipaku menggunakan pasak kayu setiap ujungnya, agar kuat dan tidak bergeser saat diinjak nanti. Pemasangan alas dimulai dari sisi ujung, lalu lanjut ke tengah, hingga seluruh permukaan dasar rumah pohon tertutup rapi. Tiang batas. Aku pasang di keempat sudut rumah pohon, memastikan ukurannya sejajar dan tinggi tiap tiang sama. Aku lubangi alas dengan bor manual, lalu kuikat dan kupasak tiap tiang agar kokoh berdiri. Tiang batas ini menjadi penanda ukuran dan bentuk ruangan rumah pohon. Tepat di atas tiang-tiang pembatas yang sudah terpasang. Kupasang kayu lurus membentang kuatur agar rata dan lurus mengikuti garis pinggir rumah pohon. Lalu kuikat kuat dengan pasak kayu, setiap simpul kuperiksa, agar benar-benar kencang dan tidak mudah goyah. Kayu ini akan menjadi penguat rangka dinding sekaligus penahan untuk tiang-tiang vertikal selanjutnya. Satu persatu kayu horizontal kupasang, menyambung membentuk rangka kuat di sekeliling rumah pohon. Setelah itu, aku mulai memasang tiang-tiang dinding. Tiang-tiang ini dipasang di antara tiang batas, membentuk rangka untuk dinding bambu nantinya. Sama seperti sebelumnya, tiap tiang kuikat erat dan diberi pasak dari kayu runcing agar tidak mudah lepas. Perlahan, bentuk dinding rumah pohon mulai terlihat. Aku turun dari rumah pohon, melangkah perlahan menuruni anak tangga. Di bawah sana, aku mulai mencari daun-daun yang masih segar, daun yang kuat dan lentur, cocok untuk dijadikan bahan atap. Setelah terkumpul cukup banyak, aku duduk di bawah rindangnya pohon, tepat di bawah rumah pohon. Proses pembuatan atap pun dimulai. Satu persatu daun kuambil, kuanyam dengan telaten di atas potongan bambu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Anyaman ini akan menjadi lapisan atap yang melindungi dari hujan dan terik matahari. Setelah satu lembar selesai dianyam, kuambil lagi selembar lainnya. Kuposisikan di atas lembar sebelumnya dengan teknik saling tindih, agar ketika hujan turun, air tidak masuk melalui celahnya. Proses ini sangat memakan waktu. Aku duduk berjam-jam di bawah rumah pohon, hanya ditemani suara alam. Tangan mulai pegal, punggung mulai terasa kaku, tapi aku tetap fokus. Setelah beberapa baris anyaman jadi, kuikat bagian tepinya dengan tali rotan agar tidak mudah lepas saat terkena angin. Aku sisihkan satu demi satu hasil anyaman ke sisi kanan, lalu mulai membuat baris berikutnya. Cahaya matahari mulai redup, tapi pekerjaanku masih jauh dari selesai. Aku tahu, untuk menutupi seluruh atap rumah pohon, aku harus membuat puluhan bahkan ratusan baris daun anyaman seperti ini. Setelah selesai menganyam panjangan untuk penutup atap, aku menggulung hasil anyaman tersebut dengan rapi. Lalu, aku bantu menaikkan gulungan itu ke atas rumah pohon. Memikulnya perlahan sambil menaiki tangga satu persatu. Setelah berhasil membawa gulungan panjangan anyaman daun ke atas rumah pohon, tanpa menunggu lama, langsung kuangkat gulungan itu ke bagian atas rangka atap. Kedua tanganku menopang bagian tengah gulungan, aku naik perlahan ke atas rangka, memijak satu persatu batang kayu penyangga yang masih terasa agak lentur. Di atas ini, angin bertiup lebih kencang, membuatku harus lebih berhati-hati menjaga keseimbangan. Tanganku kemudian meraih gulungan anyaman.
Ikatannya kubuka perlahan, menarik ujung tali rotan yang sejak tadi menjaga anyaman tetap rapat. Satu persatu, bidang anyaman mulai menyatu dengan rangka atap rumah pohon. Perlahan tapi pasti, atap mulai terbentuk, memberi perlindungan dari sinar matahari dan hujan, hasil dari kerja tangan dan kesabaran selama berjam-jam sebelumnya. Setelah hampir seluruh permukaan atap tertutup oleh anyaman daun, aku perlahan turun dari atas rangka. Dengan hati-hati, aku memeriksa satu persatu bagian atap, melihat apakah anyaman sudah terpasang rapi dan ikatannya cukup kuat. Beberapa bagian yang longgar langsung kuperbaiki, kuikat ulang dengan tali rotan agar tidak mudah lepas saat hujan atau angin kencang nanti. Aku melangkah mengitari rumah pohon, menengadahkan kepala, memperhatikan detail demi detail hasil pekerjaanku dari bawah. Beberapa ikatan terlihat kencang dan rapi, menyatu erat dengan rangka kayu. Aku lanjut ke proses pemasangan dinding bagian luar rumah pohon. Bilah-bilah bambu yang sebelumnya sudah dibelah, mulai dari sudut bawah, menyusun bilah bambu secara vertikal, merapatkannya sejajar satu sama lain. Dengan bor manual, ku buat lubang kecil pada setiap ujung bambu untuk tempat pasak. Pasak-pasak kecil dari kayu yang sudah diruncingkan, ku pukul masuk dengan palu kayu agar menempel kuat ke rangka rumah. Peluh mulai menetes, tangan penuh serat-serat bambu, tapi melihat dinding mulai terbentuk satu sisi demi satu sisi, rasa lelah itu berubah jadi semangat baru. Setelah satu sisi dinding selesai terpasang, aku berpindah ke sisi berikutnya. Sama seperti sebelumnya, aku susun bambu-bambu itu secara vertikal. Kali ini, aku lebih cepat karena sudah terbiasa dengan pola dan jarak antar bilah. Bor manual kembali kugunakan untuk membuat lubang kecil di bagian ujung-ujung bambu. Lalu, satu persatu pasak kayu kupasang, dipukul perlahan dengan palu hingga masuk sempurna ke rangka dinding. Setiap sisi yang selesai terpasang membuat rumah pohon ini semakin terlihat bentuknya. Semakin terasa seperti tempat tinggal, bukan hanya kerangka di atas pohon. Angin mulai berhembus masuk dari celah-celah terbuka yang belum tertutup, mengisyaratkan masih ada sisi lain yang harus segera kuselesaikan. Aku mulai beralih ke bagian dalam rumah pohon. Dinding bagian dalam ini tidak hanya berfungsi sebagai pelapis tambahan, tapi juga memperkuat keseluruhan struktur. Lanjut ke pemasangan lis pada setiap sudut dinding dan bingkai jendela. Aku ambil beberapa potong bambu kecil yang sebelumnya sudah dibelah memanjang. Potongan bambu ini akan digunakan sebagai lis, berfungsi menutup celah dan menyatukan sudut-sudut pertemuan dinding agar terlihat lebih rapi dan tidak tajam. Sedikit demi sedikit, sudut-sudut yang tadinya terbuka kini tertutup rapi oleh lis bambu. Selain memperkuat struktur, lis ini juga memberikan kesan bersih dan detail pada rumah pohon yang sederhana ini. Lanjut ke pemasangan pintu. Pintu dibuat dari belahan bambu yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah sempat tertunda, hari ini aku lanjutkan proses pemasangan kisi-kisi sekeliling teras. Satu persatu kayu bulat dipasang secara membentuk pola kisi-kisi yang kokoh. Namun tetap memberikan kesan terbuka. Kisi-kisi dipasang secara menyeluruh di teras rumah pohon, sebagai pelindung atau pembatas rumah pohon. Tak lupa, aku tambahkan lis dekorasi dari belahan bambu di sepanjang bagian atas dan bawah kisi-kisi untuk memperindah tampilannya. Dengan begitu, teras rumah pohon kini terlihat lebih rapi, berseni, dan menyatu dengan alam sekitar. Setelah pemasangan kisi-kisi dan lis teras selesai, aku pun turun ke bawah untuk melanjutkan proses berikutnya. Kali ini, aku bersiap memasang tiang lampu. Tiang ini sudah dibentuk sebelumnya dari batang kayu yang kuat dan kokoh. Di bagian ujung atasnya, aku tambahkan penyangga berbentuk segitiga. Bentuk ini akan menjadi fondasi penopang lampu. Lampunya sendiri terbuat dari batok kelapa yang telah dibersihkan dan dibentuk sedemikian rupa, menciptakan nuansa alami yang menyatu dengan lingkungan. Setelah lampu berhasil kunyalakan, cahayanya menerangi sekeliling dengan temaram hangat. Aku pun naik kembali ke atas, ke rumah pohon. Duduk sejenak, lalu berbaring melepas lelah. Badan terasa letih setelah seharian penuh bekerja, memasang dinding, teras, hingga lampu terakhir. Namun, di tengah kelelahan itu, ada rasa puas. Rumah pohon perlahan mulai lengkap. Malam pun datang, dan aku istirahat di bawah cahaya lampu batok kelapa, dikelilingi suara alam yang tenang.